Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai respect. Ini adalah pilar kedua dari 6 pilar karakter. Mari kita lihat apa itu respect dan apa saja yang ada di dalamnya. Respect di sini diartikan menunjukkan penghargaan tinggi untuk diri sendiri, orang lain, dan properti. Artinya, mengawali respect, mengawali penghargaan sebelum kita bisa menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Bukan berarti menyombongkan diri atau meninggikan diri, tapi menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, maka respect terhadap orang lain juga akan muncul. Begitu juga terhadap properti, terhadap barang-barang kita, milik kepunyaan kita, ataupun barang-barang yang disediakan di tempat umum. Memberikan respect itu sama dengan memberikan perhatian. Misalnya kita memberikan perhatian terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita perhatian, kalau kita respect kepada orang tua, maka kita akan, artinya kita memberikan perhatian kepada orang tua, kepada adik, kakak, saudara, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Kemudian respect juga perasaan terhormat atau kagum. Kadang kita memberikan respect kepada orang-orang yang punya prestasi atau orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya, seperti yang saya pernah jelaskan bahwa karakter itu tidak pernah terkubur. Orangnya sudah tidak menjadi pejabat atau orangnya sudah tidak menjadi seorang yang di puncak karir seperti itu, tapi kalau karakter dia baik, maka ada rasa hormat dan rasa kagum yang terus-menerus bisa kita berikan kepada orang tersebut. Atau kalau itu diri kita sendiri, maka kita akan terus dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Ya. Lalu perhatian perasaan, keinginan, ya, hak, tradisi, ataupun terhadap barang milik orang lain. Kita memberikan perhatian terhadap perasaan orang lain, kita memberikan juga perhatian terhadap keinginan, hak, ya, menghormati tradisi, dan juga menghormati barang milik orang lain. Contohnya kalau kita pinjam, kita akan merawat barang tersebut dengan baik karena kita menghargai atau respect terhadap orang dan barangnya yang dia pinjamkan. Kemudian kita menghargai hak orang lain dengan cara kita juga bisa memberikan hak tersebut kepada orang yang memang harus menerima hak tersebut, ya. Jadi begitu, respect itu memberikan perhatian, ya, perasaan terhormat dan kagum, dan memberikan apa yang menjadi seharusnya milik orang lain kalau terhadap orang lain, dan kita juga berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Kita seharusnya memperlakukan orang dengan harga dirinya, ya. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki perasaan dan mereka akan merasa harga dirinya ditinggikan kalau kita memperlakukan mereka dengan baik. Begitu juga diri kita, bukan? Kita juga ingin diperlakukan dengan baik, karena itu juga kita akan berpikir itu menyangkut harga diri kita, ya. Kemudian kita harus memperlakukan setiap orang dengan hormat, terlepas dari siapa mereka. Orang tua, orang muda, kaya ataupun miskin, dan apapun jabatan mereka. Kadang terhadap orang-orang yang kita anggap biasa saja begitu, ya. Misalnya, kalau kalian suka perhatikan, ada yang suka mengambil sampah di lingkungan rumah kita, ya. Nah, para petugas pengambil sampah itu kadang-kadang kita abaikan karena ya mungkin pekerjaannya
atau karena kita menganggap itu biasa, ya. Padahal bayangkan ketika tidak ada orang yang menolong kita memungut sampah meskipun kita bayar, ya. Tapi kalau tidak ada mereka, betapa kacau balaunya lingkungan kita. Jadi hormati setiap orang. Kalau perlu ketika kalian bertemu dengan orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang menolong membersihkan lingkungan kita, sapa, ya, berikan respect kita kepada mereka. Ajak bicara dan hormati dia, menghormati mereka karena mereka juga orang-orang yang mempunyai harga diri, ya. Kita memiliki tanggung jawab menjadi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dalam segala situasi. Artinya situasi dalam krisis sekalipun, jadilah yang terbaik, bukan menjadi orang yang pengeluh, yang mengasihani diri sendiri seperti itu, ya. Tetap jadi yang terbaik dalam segala situasi, ya. Bahkan terhadap orang, ketika kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan sekalipun, ya, jangan kita menjadi orang yang lebih tidak menyenangkan. Itu tidak akan mengubah apapun, ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, maka kita juga belajar untuk memberikan contoh kepada dia bagaimana seharusnya menjadi orang yang menyenangkan. Jadi kita merespon orang tersebut justru dengan respon positif, tidak dengan respon negatif. Dan itu adalah respect yang kita tunjukkan terhadap dia, sekaligus kita menolong dia. Bagaimana kita ingin diperlakukan, lakukanlah itu juga kepada orang lain, ya. Seringkali kita ingin kita dihormati, kita dihargai, ya, diberi kata-kata yang baik, tapi kita tidak memberikan kata-kata yang baik atau perlakuan yang baik kepada orang lain. Ingat aturannya, ya. Give it to get it. Berikan penghormatan, juga berikan penghargaan, agar kita juga mendapatkan hal tersebut, ya, yang orang bisa lihat kualitas penghargaan dan penghormatan kita kepada orang lain itu juga seringkali membuat orang lain bisa menghargai dan menghormati kita. Respect melarang kekerasan, penghinaan, manipulasi, dan eksploitasi. Saya tahun-tahun terakhir ini, ya, banyak orang yang konseling, terutama anak-anak muda, ya. Semua itu banyaknya berkisaran tentang bullying, ya, penghinaan. Ada juga yang sampai diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh teman-temannya, ya. Dan itu adalah sikap yang tidak respect. Tadi saya katakan, bagaimanapun orang tersebut, ketika kita berrelasi dengan mereka, maka kita harus memberikan respect kita kepada mereka, meskipun orang tersebut tidak menyenangkan. Kadang-kadang Tuhan memberikan orang-orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita, dibiarkan ada, untuk menguji bagaimana kita juga bisa bersikap atau berespon dengan benar, untuk melihat apakah karakter kita terasah baik menghadapi orang-orang yang mungkin tidak kita sukai. Kemudian respect itu mencerminkan kesopanan, ya, martabat, otonomi, toleransi, dan penerimaan. Itu harus kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ketika orang lain tidak ada di sekeliling kita. Itu karakter, ya. Orang yang respect itu selalu menjadi pendengar yang penuh perhatian. Dan dikatakan di sini hormat atau rasa hormat itu bekerja dua arah. Jadi kita jangan hanya ingin untuk didengarkan, tentunya kita juga harus mau mendengarkan sebagai tanda rasa atau sebagai tanda kita menghargai orang lain, ya. Dan orang yang respect memperlakukan orang lain dengan pertimbangan dan tidak menggunakan intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan.
Pertimbangan itu bermacam-macam, ya. Memperlakukan orang lain itu dengan pertimbangan, tidak bicara seenaknya, meskipun dalam rangka humor. Kadang-kadang kita berlebihan ya kalau humor kepada orang lain. Kita merasa yang penting kita lucu gitu, yang penting lucu, dan kita lontarkan kata-kata yang kadang apakah itu menghina, ya sarkasme seperti itu. Kita harus mempertimbangkan setiap kata-kata kita, ya, sebagai tanda respect kita kepada orang lain. Dan orang yang respect itu membela orang lain, mengajarkan disiplin, menjaga ketertiban, atau mencapai keadilan sosial, ya. Membela apa yang disebut dengan kebenaran, membela yang lemah, dan juga tetap menegakkan disiplin dalam hidupnya. Di dalam respect, kita juga belajar untuk menerima perbedaan. Ya. Indonesia apalagi ya, wah banyak sekali perbedaan. Dari sisi bahasa saja, taruhlah kita bicara bahasa Sunda. Bahasa Sunda saja sudah bisa berbeda-beda. Ketika saya sampai ke Cianjur, ada beberapa istilah Sunda yang tidak saya mengerti. Padahal saya suka sekali dengan bahasa Sunda dan mempelajari bahasa Sunda itu dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai dulu guru bahasa Sunda saya sempat memuji saya karena nilai saya cukup bagus di bahasa Sunda. Ternyata hanya berpindah ke Cianjur seperti itu, saya pernah dalam waktu kuliah kerja nyata, mereka berbicara dengan beberapa istilah yang saya tidak tahu. Betapa banyaknya dan kayanya Indonesia, ya, dengan berbagai macam budaya, bahasa, agama juga, dan itu membuat perbedaan. Akan tetapi orang yang memiliki respect, ya tentunya didasari, kalau untuk Indonesia, persatuan Indonesia ya. Tapi kalau untuk orang yang memiliki respect, bagaimanapun kita akan belajar menghargai perbedaan. Baik perbedaan dari sisi suku, bangsa, bahasa, agama, ya, perbedaan pendapat seperti itu. Itu semua harus kita bisa kelola untuk kita bisa menghargai orang lain. Kita memberikan kepada orang lain ruang untuk mereka juga bisa punya pendapat sendiri, ya, dengan segala kebiasaannya sendiri, dengan budayanya, dan biarkan itu memperkaya pertemanan kita, mewarnai pertemanan kita, relasi kita, sehingga tidak menjadi satu beban, ya. Perbedaan itu sungguh-sungguh menjadi warna bagi kita bisa berelasi dengan orang lain. Saya ingin bicara juga tentang bagaimana ketika kita menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri bukan hanya membangun citra kita dengan perkataan, ya seperti itu. Tapi perhatikan di sini saya memberikan gambar yang mungkin Anda pikir aneh juga ya. Kok Bu Yanti menyampaikan hal-hal yang seperti ini ya dalam kuliah. Tapi kalau kita mau orang lain menghargai kita, kita harus secara detail juga menghargai diri kita lewat apa yang kita tampilkan. Misalnya di sini ya, saya ada berikan gambar berpakaian yang rapi, mungkin juga harus wangi, ya. Kemudian gigi yang terawat, sikat gigi seperti itu ya, supaya tidak bau ketika orang berbicara dengan kita. Lalu kita juga merawat alat-alat pribadi kita, sisir yang harus selalu dibersihkan, kuku tangan, kuku kaki, dan semua itu terlihat oleh orang lain, sehingga ketika orang lain ingin atau sedang berelasi dengan kita, mereka bagaimanapun menilai kita. Dan penghargaan dari orang lain juga dimulai dengan apa yang mereka lihat, ya. Jadi ayo
lebih care lagi dengan tubuh kita, lebih care lagi dengan penampilan kita. Bukan kita ingin tampil yang wah ya, mewah luar biasa seperti itu, tidak, tapi penampilan yang bermartabat, yang selayaknya orang bisa menghargai kita ya, yang tidak asal-asalan. Berpakaianlah ke pesta dengan pakaian yang layak untuk berpesta. Berpakaianlah ke kampus dengan pakaian yang layak untuk ke kampus, tidak dengan pakaian tidur ya. Dan berbaju tidurlah ketika kita akan memang beristirahat, kita akan tidur. Pada tempatnya lah selayaknya kita bisa menempatkan diri dan menampilkan penampilan yang sesuai gitu ya. Ini ya yang tadi saya maksud, berpakaian sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita harus tahu bagaimana pantas atau tidak kita mengenakan pakaian tersebut ya. Ada beberapa orang yang saya lihat tampaknya dia tidak pantas dengan pakaian pendek, dengan rok pendek, tapi karena mungkin sedang tren ya diusahakan akhirnya ya menggunakan rok pendek, dan akhirnya orang melihatnya juga jengah begitu ya. Lalu warna pakaian, kita harus tahu bahwa jangan terlalu banyak warna yang kita kenakan. Saya dulu pernah belajar tentang bagaimana kita harus mengatur warna yang melekat di tubuh kita. Kalau kita sudah memakai pakaian yang berwarna-warni, tas kita juga tidak usah yang berwarna-warni ya, cukup satu warna. Ada hitungannya ya, ada hitungannya. Belum lagi aksesoris, kalau wanita pakai bando misalnya ya, sepatu, lalu gelang, lalu kalung, seperti itu dengan warna yang terlalu banyak, itu akan bisa membuat pusing juga orang yang melihat dan tidak serasi, tidak harmonis untuk dilihat. Jadi pandai-pandailah kita mengatur penampilan kita juga. Salah satunya supaya kita juga diberikan respect. Kita menghargai orang lain ya. Kita belajar menolong dan peduli kepada orang lain. Rayakan perbedaan katanya ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa biarlah perbedaan itu mewarnai hidup kita dan memperkaya hidup kita. Dan kita belajar untuk kita tidak iri hati kepada orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, karena itu akibatnya akan menjadi buruk malah. Kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadilah Anda versi terbaik Anda ya, sehingga ketika orang melihat Anda, mereka juga akan merasa respect terhadap Anda ya. Belajar jadi pendengar yang baik, tidak menginterupsi ketika berbicara ya, ketika orang lain berbicara, dan miliki satu etika ya yang memang itu akan menolong kita ketika kita berelasi dengan orang lain. Pilih kata-kata yang sopan ketika kita berbicara. Pilih kata-katanya ya. Kalau kita mau mengkritik orang lain atau ingin memberi masukan kepada orang lain, coba cari kata-kata yang tepat ya. Bukan kata-kata yang tepat itu yang menusuk ya, yang membuat orang itu menjadi sakit hati, tapi cari kata-kata yang tepat agar orang paham apa yang sedang kita kritik tanpa ia tersinggung ya. Jadi semua bisa dilakukan karena semua bisa kita pilih, karena kita juga punya akal budi dan kita juga sudah menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang intelek ya, memiliki pendidikan, wawasan yang cukup untuk kita bisa memilih kata-kata yang bijaksana untuk kita berikan kepada orang lain. Apa yang apa yang kita rasakan ketika kita melihat orang membuang sampah sembarangan ya? Ada yang membuang sampah dari mobil itu langsung lempar saja ya, dan itu sebuah pemandangan yang mungkin sering kita lihat, akan tetapi itu adalah bukti bahwa manusia itu tidak respect kepada lingkungannya ya, tidak
tidak menghargai lingkungannya. Nah, Anda jangan menjadi, atau kita, ya, saya dengan saudara jangan menjadi orang yang seperti itu. Karena kita harus belajar menghargai lingkungan kita. Lingkungan kita bersih tentunya karena kita yang merawat, ya. Lingkungan kita kotor juga ujung-ujungnya karena ada mungkin di antara kita yang tidak bisa mengambil bagian untuk merawat tembok yang tercoret-moret begitu ya, dan tidak indah untuk dipandang. Saya senang dulu di Jalan Siliwangi, entah ya sekarang saya melihat mungkin itu para mahasiswa seni rupa ya membuat gambar-gambar yang baik, yang bagus, ada pesannya begitu, dibanding coret-moret yang tidak ada pesan apapun ya, yang hanya akhirnya terlihat seperti banyak tulisan yang mengganggu seperti itu ya. Tapi kalau kita berkreasi malah jadi indah kelihatannya. Nah, kemudian kita juga harus membantu dunia kita atau lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Salah satunya mungkin bercocok tanam, begitu ya. Saya sedang bercocok tanam, saya belajar hidroponik, dan hasilnya wah menyenangkan. Saya bisa melihat tumbuh sayur yang saya tanam ya, seperti itu, hanya di air saja, hidroponik, dan hasilnya bisa kami nikmati sekeluarga. Kalau kalian ada yang memang suka dengan hidroponik seperti itu, kembangkan ya, itu menolong juga menghijaukan lingkungan kita ya. Apapun yang bisa dilakukan, membuat tempat sampah lebih banyak mungkin di pinggir-pinggir jalanan sekitar rumah kita bisa lakukan. Ikut membersihkan lingkungan kita bisa lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan, tanda kita menghargai lingkungan kita, dan tanda bahwa kita juga mau ambil bagian ya sebagai orang yang memiliki karakter. Saya akan mengakhiri sesi ini. Give it to get it ya. Berikan respect, maka kita juga akan mendapatkan respect. Jadilah orang yang membangun karakter respect dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita. Kebaikan itu menular. Kalau kalian berbuat baik, kalau saya berbuat baik, orang-orang di sekeliling kita juga akan terinspirasi untuk berbuat baik. Kalau kita belajar menghargai orang lain, maka orang lain juga akan terinspirasi untuk juga bisa belajar menghargai. Mari hargailah diri kita sendiri, hargai orang lain, dan hargai lingkungan kita.